Panas banget. Ming-chen, kamu di mana? Aku segera cari kamu. Tuan Yan, jangan gitu dong. Siapa kamu? Kenapa sama Ming-chen? Semua orang di Victoria Harbor tahu. Bai Jiao cinta mati sama Yan Ming-chen. Meski Yan Ming-chen setia. Bai Jiao tetap tak pernah merasa aman, tak izinkan wanita lain dekati dia. Yang harus kulakukan, rebut Yan Ming-chen. Biar dia juga tahu. Rasanya kehilangan orang tercinta. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Tuan Yan, kamu mabuk. Aku antar kamu pulang. Kamu peluk aku erat. Bajuku kamu robek. Aku sama sekali lupa. Wanita, berani goda tunanganku. Jiao. Bukan seperti yang kamu pikir. Aku mabuk. Ming-chen, kamu bela dia. Mama, aku pasti akan. Orang yang bunuh kamu harus bayar darah. Yue, selamat ulang tahun. Mama janji mau kasih gelang emas. Gaji bulan ini. Terlambat lagi. Datanglah, pakai ini dulu. Nanti Mama terima gaji, baru kasih gelang emas. Tak perlu, Ma. Aku suka ini. Yue, ikut ibu. Maaf kamu menderita. Gak apa-apa. Anak yang punya ibu itu berharga. Halo. Ya, aku segera tiba. Ibu harus kerja. Nanti malam selesai lembur, kita makan kue ulang tahun, ya? Pulanglah cepat. Nona, maaf. Aku tidak sengaja. Apa kau buta? Berani kotori bajuku. Seseorang, Maaf. tahan dia. Patahkan tulangnya. Kasih makan anjingku. Moodku akhirnya membaik. Buang dia ke bukit belakang. Kasih makan anjing. Pergi. Jangan dekati Ming-chen lagi. Kalau tidak, aku potong kamu buat anjing. Jiao. Aku bilang ini cuma salah paham. Kamu nggak percaya aku? Ming-chen, bukan itu maksudku. Aku cuma takut banget kehilangan kamu. Apa yang kamu khawatirkan? Kamu tunanganku. Aku cuma akan menikahi kamu. Besok pesta ulang tahunmu. Aku urus sendiri. Undang semua orang penting kota, oke? Bai Jiao, selama ini kamu selalu berlindung di belakang Yan Ming-chen. Suka bertindak semaunya. Bikin banyak musuh. Kalau kehilangan dukungan itu, kamu pasti hancur total.
Langkah berikutnya, ke pesta ulang tahun Bai Jiao Jiao. Undangan. Undangan saya hilangkan. Saya putri keluarga Huo, saya diundang ke pesta ulang tahun. Tak peduli putri keluarga mana. Ini pesta Tuan Yan. Tanpa undangan, tak bisa masuk. Dia hentakkan kaki saja. Seluruh pelabuhan gempar. Tuan besar keluarga Yan. Tampan, kaya, setia. Dia idola Victoria Harbour, idaman semua orang. Kenapa kamu di sini? Saya wakili keluarga Huo, hadir di ulang tahun Nona Bai. Tapi undangan saya hilang, sekarang tak bisa masuk. Masuklah bersamaku. Pertama kali lihat di sisi Tuan Yan, bukan Nona Bai. Wanita cantik luar biasa itu. Siapa dia? Pasti mau mendekati keluarga Yan. Wanita ingin dekat dengan keluarga Yan lagi. Sayang sekali, Tuan Yan hanya peduli pada Nona Bai. Dengar-dengar dia putri keluarga Huo. Cantik saja tak cukup. Yan Mingchen tak bisa direbut. Terima kasih Tuan Yan. Aku bantu cuma sekali ini. Jangan pikir macam-macam. Jangan coba dekati keluarga Yan. Mingchen, kenapa kamu datang? Waktu itu aku tak lihat baik-baik wajah ini. Kenapa terasa familiar? Halo Nona Bai, aku Huo Shue. Atas nama keluarga Huo, selamat ulang tahun. Mingchen, terima kasih sudah bantu pesta ulang tahun ini. Aku suka sekali. Yang penting kamu senang. Nona Bai benar-benar bahagia. Tuan Yan setia banget. Pesta ulang tahun miliaran, langsung diadakan. Nona Bai adalah tunangan. Diakui langsung oleh Tuan Yan. Dia mau apapun, bahkan bulan di langit, Tuan Yan juga akan mengambilkannya. Ciao, ciao. Tuan Yan, ayo main game. Benar, ini aku rancang khusus, sesi permainan. Ayo. Ayo. Ini game khusus buat kamu. Kami rancang khusus untukmu. Namanya Hard Math. Angka acak akan muncul di layar. Dua kelompok angka akan bergulir. Siapa hitung hasilnya tercepat, hasil kali dua kelompok angka, dialah pemenang. Mingchen, kamu jagoan mental aritmatika. Juara pasti milikmu. Kamu pasti menang. (36), 101, 1225, 3672, 13888, 137.250, 137.820.000, 5.552, 3.678 juta. Semua jawabannya benar. Rata-rata tiap soal cuma butuh 1 detik. Yan Shao memang jenius aritmatika sejati. Mingchen, kamu hebat banget. Ayo, kita main lagi. Terlalu mudah, aku nggak ikut. Kalian saja. Game ini memang mudah. Yan Shao, bagaimana kalau kita main yang lain? Buffet Conjecture, matematika dunia. Salah satu dari 10 masalah besar. Belum ada yang bisa menjawab dengan benar. Mari kita lomba. Siapa cepat temukan jawab. Batas waktu 30 menit. Dia gila ya. Buffet Conjecture, tapi Yan Shao terus teliti itu. Saat ini di matematika, jawaban paling mendekati benar, 245, itu hasil Yan Shao. Mau kalahkan Mingchen? Kecuali kamu bisa hitung angka setelah 245. Itu mustahil. Yan Shao, berani? Oke. Saya mulai hitung waktu. Sekaligus hubungi pakar internasional. Verifikasi online real time. Lomba mulai.
Waktu habis 30 menit. Jawaban Yan Shao adalah 24596. Astaga, Ming-Chen. Kamu benar-benar jenius. Bisa selesai secepat ini. Dapat 3 digit desimal lagi. Ada yang masih mau tanding sama Yan Shao. Benar-benar tak tahu diri. Biar aku lihat, berapa digit yang kamu dapat? Jangan-jangan 1 digit pun tak bisa kamu selesaikan. 245, 15,73. Kok bisa begitu? Jawabannya, ternyata lebih 2 digit dari Yan Shao. Tak mungkin. Mana mungkin dia kalahkan Ming-Chen? Jawabannya. Pasti salah. Benar. Menurutku dia pasti. Sembarangan tambah 2 angka desimal. Coba tebak saja. Konyol banget. Benar-benar mengira ini. Lomba keberuntungan. Tak punya kemampuan. Jangan pura-pura hebat. Sudah cukup. Pemenang sudah jelas. Kompetisi ini. Yan Shao menang. Tunggu. Jawaban Nona ini. Sudah saya cek. Jawabannya. Pasti salah, kan? Jawabannya. Benar. Yan Shao, terima kasih atas pertandingannya. Pria kagum pada kekuatan. Saat hadapi wanita lebih kuat, mereka ingin menaklukkan. Menaklukkan adalah awal jatuh hati. Menarik. Menyebalkan, dia pasti sengaja tarik perhatian Ming-Chen. Hari ini aku pasti akan permalukanmu di depan semua orang. Lihat ekspresi Bai Jiao Jiao. Pasti sebentar lagi dia cari masalah denganku. Sudah kubilang, jangan muncul lagi di depan Yan Ming-Chen. Aku putri keluarga Huo, diundang ke pesta ini. Bohong. Pelabuhan Victoria, tak ada keluarga Huo. Menurutku, kamu cuma pura-pura jadi anak konglomerat. Cuma mau goda Yan Ming-Chen, kan? Bukan aku. Semua orang tahu. Yan cuma cinta jauh-jauh. Mau goda Yan. Mimpi aja. Benar. Meski air laut Siberia mengalir terbalik, Yan tetap takkan pindah hati. Saran aku, lupakan saja. Berani saingi aku. Benar-benar nekat. Tahan dia. Pegang dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepas. Lepas. Gaunmu kotor. Biar aku bersihkan. Potong gaunnya. Gunting gaunnya sekarang. Lepaskan aku. Bai Jiao Jiao kamu. Lepaskan. Lain kali, berani goda Ming-Chen lagi. Bukan gaun yang kurobek. Tapi kamu. Bai Jiao Jiao, kamu pikir menang? Sebenarnya cuma kebetulan. Kamu masuk perangkapku. Aneh. Mana kalungku? Ming-Chen. Kalungku hilang. Itu hadiah dari ibu. Ibu yang kasih. Tenang. Akan kucari. Oke. Baru saja sama Ho Xiwei. Pasti dia yang curi. Aku ikut cari. Kalau benar dicuri, tak akan kumaafkan. Sudah kuperiksa. Rumah Ho Xiwei di sini.
Kalian, kenapa kalian di sini? Ngapain kalian? Ini rumahku. Kalian masuk tanpa izin, itu kriminal. Kamu pencuri. Masih ngomong soal kejahatan? Bicara, kalungku kamu taruh di mana? Kalung apa? Aku nggak ambil kalungmu. Jangan masuk ruangan ini. Kalung, ada di dalam kan? Hari ini aku harus cek ke dalam. Aku nggak curi kalungmu. Kalian pergi dari rumahku. Kamu cegah banget. Mungkin ada banyak barang curianmu di dalam. Minggir. Hei, kalian nggak boleh masuk. Hari ini Yan Mingchen senyum padaku, senang banget. Sisi wajah Yan Mingchen, ganteng banget. Dekat dia, jantungku tak bisa berhenti berdetak. Aku tahu antara aku dan Yan Mingchen terlalu jauh. Lihat dari jauh saja sudah cukup. Ternyata aku salah paham dia. Kamu sakit jiwa, jijik. Sudah cukup. Mingchen, kamu cegah aku demi dia? Jauh-jauh. Hari ini kita salah paham dia. Lagi pula, memukul tak selesaikan apa-apa. Kalung ini yang kalian cari. Mana mungkin? Kenapa kalung ada padaku? Bukannya Huo Xiwei yang curi? Apa itu kamu? Kamu yang menjebakku. Jujur saja, katakan. Jauh-jauh. Apa yang kamu lakukan? Kamu cuma cari gara-gara. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mingchen, dia pura-pura pingsan. Aku lihat dia buka mata. Jangan tertipu olehnya. Ngomong apa sih kamu? Kamu sudah cukup ribut hari ini. Ayo pulang. Mingchen, Pulang. Jadi begitu, kamu langsung pulang? Kamu terlalu manja. Kenapa kamu bertengkar dengan Yan Mingchen? Kalau dia putus sama kamu, gimana dong? putus ya putus. Dia buta? Tak lihat wanita itu pura-pura pingsan. Dia cegah aku pukul dia. Kamu bingung ya? Tanpa perlindungan Yan Mingchen, kamu dan seluruh keluarga Bai, semua perbuatan kotormu tak akan bisa disembunyikan. Musuh akan datang. Kita semua mati. Benar, Jojo. Sekarang bukan waktumu egois. Cepat minta maaf ke Mingchen. Maaf. Dengar ya, demi dirimu dan keluarga Bai, kamu harus pergi. Kalau tak minta maaf ke dia, keluarga Bai tak anggap kamu anak lagi. Baik, aku paham. Tuan Yan, dia cuma pingsan karena gula darah rendah. Tak apa-apa. Jangan khawatir. Nanti beri kompensasi. Lalu antar dia pergi. Mengerti. Jangan pergi. Tuan Yan, dia mungkin cuma mimpi buruk. Tak apa-apa. Kamu... Kalau Tuan Yan tak apa-apa, saya pergi dulu. Ayah, jangan pergi.
Tuan Yan. Ini di mana? Rumahku. Baru saja aku mimpi buruk. Aku mimpi. Ayah tinggalkan aku dan ibu pergi. Aku bukan sengaja. Ming Chen, kamu di rumah? Bagus kamu sudah sadar. Nanti aku suruh butler antar kamu pergi. Jangan pernah lagi muncul di depanku lagi. Yan Ming Chen, aku pasti akan menaklukkanmu. Ming Chen, aku datang untuk minta maaf. Maaf, aku tak seharusnya egois dan impulsif. Bagus kalau kau sadar. Jadi bisa maafkan aku? Kau tahu, aku begini karena sangat peduli padamu. Aku janji, aku tak akan cemburu lagi. Kalaupun cemburu cuma sedikit, jangan marah lagi ya, oke? Aku tak marah. Lapar kan? Ayo makan di luar. Oke. Kalungku hilang. Apa tertinggal di rumahmu? Alasan buruk. Ming Chen, lihat apa kok melamun? Tak ada apa-apa. Spam. Kalung itu sangat penting bagiku. Kalau kamu menemukannya, aku akan ambil. Hapus aku. Ming Chen, aku agak ngantuk. Tidur dulu. Oke. Ternyata, aku salah paham dia. Aku sudah temukan kalungnya. Akan kukembalikan besok. Tuan Yan, kenapa kamu hapus aku tadi? Waktu itu hubungi. Nona Huo. Ini, Tuan Yan suruh aku mengembalikan barangmu. Tuan Yan, kenapa tidak datang sendiri? Tuan Yan biasanya masih banyak urusan lain, Nona Huo. Kalau tidak ada urusan, aku pamit dulu. Ikan tak makan umpan. Karena umpannya kurang. Sudah cari info lengkap. Pasti. Dia kerja di sini. Bukan putri keluarga Huo kan? Bener banget. Manajer juga bilang, dia cuma pelayan. Ternyata cuma gadis palsu. Menurutku dia. Mau deketin Yan Xiao. Gadis palsu. Berani lawan aku sosialita asli. Rebut tunanganku. Sebentar lagi. Harus kasih pelajaran. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Tentu saja. Biar kamu kapok. Aku sungguh tidak. Godain Yan Ming Chen. Aku bisa telepon dia. Mau kamu goda Ming Chen atau tidak? Kamu tetap harus mati. Kamu tahu wanita terakhir yang dekati Ming Chen berakhir bagaimana? Aku hancurkan tulangnya satu-satu. Aku hancurkan satu-satu. Xiaoji tidak percaya diri ya. Apa rumor Yan Xiao cinta kamu cuma bohong? Jadi kamu singkirkan wanita di dekatnya. Kamu lakukan itu tanpa peduli status. Kamu singkirkan wanita di sekitarnya. Ming Chen milikku. Siapapun yang dekati dia, akan aku buat menderita. Tahan dia buat aku. Kamu mau apa? Ini alkohol paling kuat. Wanita paling suci pun kalau minum ini akan berubah jadi wanita biasa.
Dia milikmu sekarang. Tak sangka hari ini. Benar-benar luar biasa. Minggir. Bagus, bagus. Dengar kata kakak. Cium, peluk, angkat tinggi. Minggir. Minggir. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ciao, ciao. Tuan Yan datang. Cari kau kan? Kak Mingchen. Mana Huo Xiwei? Kak Mingchen, mana aku tahu di mana Huo Xiwei? Apapun yang mau kau lakukan padanya, berhenti. Kak Mingchen, aku tak tahu maksudmu. Wanita terakhir yang dekat. Dengan Ming Chen, kau tahu nasibnya? Tulangnya, kuhancurkan satu persatu. Kenapa bisa? Aku di sebelah, dengar semua dari ruang sebelah, Bai Zhao Zhao. Aku tak pernah tahu, ternyata kamu sekejam ini. Bukan begitu, Mingchen. Aku cuma menakuti mereka. Aku enggak. Bai Zhao Zhao, jika tanganmu berlumur darah, aku tak mau lagi denganmu. Mingchen, sudah kubilang aku tak sakiti Huo Xiwei. Kukatakan sekali lagi, di mana Huo Xiwei? Lepaskan aku, minggir. Berhenti. Siapa kamu? Pergi. Jangan sentuh aku. Tak ada yang bisa sakiti kamu lagi. Mingchen, kamu tak boleh bawa dia pergi. Nona Bai. Aku salah. Kumohon ampuni aku. Perempuan tak tahu malu. Cukup. Bai Zhao Zhao, aku tahu kamu keras kepala, tapi ini sudah keterlaluan. Kamu lakukan hal seperti ini. Maluin keluarga Bai dan Yan. Mingchen, bukan. Bukan aku. Semua yang kamu bilang di ruangan itu, aku dengar semuanya. Kenapa masih ngeles? Aku nggak biarin kamu pergi. Minggir. Mingchen, kok bisa kamu gitu ke aku? Hari ini, aku dan dia. Kamu cuma bisa pilih satu. Jangan tinggalkan aku. Bai Zhao Zhao. Kali ini, aku menang. Yan Shao, makasih udah selamatin aku. Aku nolong kamu buat Bai Zhao Zhao. Aku nggak mau hidupnya ternoda. Jangan salah paham. Aku nggak tertarik sama kamu. Tenang aja Yan Shao. Aku sadar diri. Telepon di ruang VIP itu. Kamu sengaja menelepon, kan? Kamu orang pertama yang kupikir minta tolong. Kamu yang pertama terlintas di pikiranku. Berhenti pura-pura. Kamu berusaha keras goda aku. Apa tujuanmu sebenarnya? Aku tahu. Aku tak pantas untukmu. Tenang saja. Aku takkan muncul lagi di depanmu. Kamu benar naksir aku. Turun. Tak paham.
Lebih pintar dari yang kukira. Yan Mingchen, kamu. Aku harus dapatkan kamu. Mingchen, kenapa kamu tak temui aku belakangan ini? Dan juga, soal tunangan, apa maksudnya sementara? Jiao Jiao, aku sibuk akhir-akhir ini. Kamu pulang dulu saja. Mingchen, karena kejadian di hotel itu ya. Aku khilaf. Aku janji tak akan ulangi. Woshue, toh tak terjadi apa-apa. Pengurus, antar tamu. Mingchen, sakit. Yan Mingchen salah anggap aku karena tato ini sebagai penyelamat masa kecilnya. Tiap aku bilang sakit, dia jadi lembut. Trik ini selalu berhasil. Jiao Jiao, jangan khawatir. Pesta nikah tetap jalan. Aku tahu kau akan maafkan aku. Tapi aku harap jangan terulang lagi hal seperti ini. Mama. Aku rindu Mama. Mama. Aku pasti buat yang sakiti Mama. Terima balasan. Bai Jiao Jiao, aku akan beri hadiah besar di pesta tunanganmu. Kado spesial untukmu. Mingchen. Bar kita. Akhir-akhir ini tamunya oke juga. Tuan Yan. Selamat tunangan. Mingchen. Kalian saling kenal? Jangan-jangan. Kamu diam-diam pelihara wanita lain? Wanita simpananmu? Aku tak akrab dengannya. Aku tak kenal dia. Kalau Mingchen tak tahu menghargai wanita, biar aku minum ini untuknya. Kamu haus ya? Cewek secantik ini. Kamu nggak mau kenalin? Kenalin dong ke aku. Ayo kenalan. Cantik. Keluarga kita jarang adakan jamuan. Selalu setia. Hanya pikirkan Nona Bai. Nama saya Zhao Nian. Ayo tukar WeChat. Suatu saat, aku ajak kamu lihat malam di Victoria Harbor. Oke. Ayo Pak Zhao. Rayakan kita, hari pertama kenalan. Sip. Kamu jago main. Pak Zhao, aku bilang. Kamu benar-benar lapar ya? Bersih atau tidak, tak tahu. Tetap berani makan. Dasar pria brengsek, kamu pedas banget. Pak Yan, kenapa tidak cek sendiri? Apa yang kamu lakukan? Kenapa dia punya tato itu? Kalian keluar. Mingchen, kamu ngapain? Keluar. Dari mana tato itu? Kebetulan atau sengaja? Atau mungkin
Dia yang selamatkan aku dulu. Yan Shao, ini bukan urusanmu. Saat aku 5 tahun, pergelangan tanganku terluka. Ibu sengaja membawaku buat tato, menutupi bekas luka. Tapi jangan bilang ke Yan Mingchen. Kalau dia tahu asal-usulku, rencanaku gagal. Kalau hari ini kamu bohong, jangan harap bisa keluar. Yan Shao, penuhi satu syaratku. Aku akan kasih tahu kamu. Oke. Tato di lenganmu benar baru dibuat bulan lalu? Ngapain aku bohong? Syaratmu biar aku undang kamu ke pesta pertunanganku, kan? Iya, Kenapa? karena aku ingin lihat langsung. Orang yang kusuka mendapat bahagia. Karena aku sutradara. Tentu aku harus hadir. Ciao ciao. Hostes itu berani datang juga ke pesta tunanganmu. Ternyata masih naksir Yan Shao. Hari spesial begini. Aku tak mau kotor tangan. Tenang. Kami yang urus dia. Pergi, jangan sampai ada korban. Sisanya urusan aku. Mingchen, kamu serius mau nikahi Zhao Zhao? Siapapun sama saja. Lagi pula dia pernah selamatkan aku. Cuma status saja. Dia mau kasih aja. Beneran sama siapa aja? Barusan aku lihat, dua sahabat Bai Jiao Jiao naik ke atas sama Huo Shue. Kok kamu masih berani datang ke sini? Kira diri sendiri pemeran utama, mau rebut pengantin ya? Kalian mau apa? Kalau kamu nggak tahu diri, biar kami ajari kamu aturan. Kamu ngapain? Lepasin aku. Aduh. Kalian ngapain? Lepasin aku. Berlutut. Lepasin aku. Sakitnya aku sekarang. Kalian pasti balas 10 kali lipat. Pantas. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Aku antar kamu ke RS. Putri keluarga Shu dan Tang, putri kaya raya, tega lakukan aksi kejam untuk membuli orang lain. Aksi ini disiarkan online, langsung viral di internet. Saya di lokasi sekarang. Apa pendapat kalian soal aksi ini? Ada yang mau disampaikan? Berita buruk begini, pasti pengaruhi saham Shutang. Harga saham grup pasti turun. Kalian arogan, tak peduli nyawa orang. Karena nikmati hak istimewa, karena kaya dan berkuasa, tolong jawab. Kenapa bisa begini? Kok bisa terjadi? Bikin kalian hancur nama. Hilang dukungan. Itu hukuman terbesar buat kalian. Zhao Zhao. Zhao Zhao, tolong selamatkan kami. Kami membantu kamu. Apa yang kamu bicarakan? Kalian lakukan sendiri. Apa hubungannya denganku? Mingchen, hari ini pertunangan kita. Kamu nggak boleh pergi.
Perempuan sialan. Suatu saat aku akan bongkar siapa kamu sebenarnya. Dokter bilang jaga luka, jangan kena air. Terima kasih. Wu Xiwei, kamu pura-pura menderita. Kenapa? Kamu peduli? Wu Xiwei, apa sebenarnya tujuanmu? Dengan sifatmu, kamu nggak akan jatuh ke situasi begini. Atau mungkin, kau dendam pada keluarga Tang dan Shu. Mereka bunuh ibuku. Tangan mereka itu membantu kejahatan. Mereka sebabkan kematian ibuku. Apalagi motifku. Mungkin mereka pikir aku terlalu berharap. Mereka anggap aku mengincar Yan Shao. Bikin Bai Xiaoji marah. Jadi masalah. Strategi wanita cantik. Terjebak. Wu Xiwei, bohong padaku. Pasti akan kena akibatnya. Aku tak pernah bohong. Bai Jiao Jiao, aku di mobilmu, tidur dengan priamu. Cepat datang tangkap kami. Tidak. Tak mungkin. Ming Chen takkan tinggalkan aku. Wanita yang selalu muncul ini, aku akan buat dia lenyap. Ngapain kamu? Seriuslah. Tuan Yan. Lebih baik kau tinggalkan Bai Jiao Jiao. Nikahi aku saja. Mau jadi Nyonya Yan. Mau setuju? Tergantung kamu. Punya kemampuan itu? Kalian turun sekarang. Turun. Kalian turun sekarang. Turun. Turun. HP ada di mobil. Yan Mingchen. Tuan Yan. Tak biarkan tunangan kesayanganmu masuk berteduh. Tak mau dia tahu. Lebih baik patuh. Jadi Tuan Yan, kamu juga diam saja. Tuan Yan, kamu segitu takut tunanganmu tahu ya? Aku tak mau dia salah paham. Tak mau disalahpahami. Atau karena merasa bersalah. Kamu terlalu percaya diri. Munafik. Hanya ini. Aku suruh kamu selidiki. Yang di mobil Yan Mingchen semalam. Siapa wanita itu? Kamu kasih aku banyak. Foto wajahnya tak jelas. Maaf, Nona. Chenmo, aku beri kamu 1 hari lagi. Jangan kecewakan aku. Halo. Baik, aku mengerti. Nona, orang Yan Shao bilang. Wanita itu. Sekarang di kantor Yan Shao. Pergi ke Yan Group. Karena berita bullying sebelumnya, saham Tang Group turun, dan Shu Group. Baru-baru ini terungkap lagi, ada beberapa kasus kejahatan ekonomi. Orang terkait sudah dibawa untuk diperiksa.
Memperkeruh suasana, saham jadi turun, lakukan akuisisi lagi. Yan, kamu memang hebat. Bukankah ini juga yang kamu mau? Jadi, kamu lakukan ini demi aku? Tidak. Demi grup. Diganggu dua rubah tua itu, putri kesayangan mereka. Tak manfaatkan momen ini, akan ada masalah besar nanti. Yan, kamu paling benci orang bohong. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku mau hatimu. Apa yang kamu tawar? Satu ciuman. Hatiku mahal. Maka satu saja. Ciuman di hatimu. Kurang. Kalau yang ini, Aku cek dulu. Yan Mingchen. Yan Mingchen. Di mana wanita itu? Jauh-jauh. Apa yang kamu lakukan? Yan Mingchen. Kenapa kamu mengkhianatiku? Aku tak paham maksudmu. Jauh-jauh. Aku janji akan menikahimu. Kamu meragukanku? Bukan itu maksudku. Aku cuma khawatir kamu ditipu orang jahat. Makan malam keluarga malam ini. Nenek suruh kamu pulang cepat. Pilihkan hadiah untuknya. Boleh? Oke. Yan Shao pandai membujuk. Pulanglah. Begitu dingin. Tapi kamu lucu saat gugup. Sangat imut. Aku nggak gugup kok. Ajak aku ke makan malam keluarga Yan. Oke. Nenek. Aku tahu nenek suka lukisan Pak Bay. Ini adalah, aku sengaja beli karya aslinya. Kamu memang paling perhatian. Nenek nggak sia-sia sayang kamu. Nenek. Oh Shiwe. Kenapa kamu di sini? Asisten Zhao cuti ada urusan. Ini asisten sementara saya. Mingchen, kok bisa kamu? Ada apa dengan jauh-jauh? Nggak apa-apa. Tahu Nyonya Yan, suka Pak Bay. Ini karya terakhir Pak Bay. Setelah beliau pensiun. Kenapa dua lukisan ini? Sama persis ya? Mana yang asli? Sangat mirip. Sulit dibedakan. Punyanya pasti palsu. Nenek, saya beli lewat kenalan. Baru bisa dapat, pasti asli. Dia cuma pelayan. Mana bisa bedain asli palsu? Jadi yang palsu ini, tiruan ini terlalu mirip. Nyonya tua, punyaku asli. Miss Bay mungkin tertipu. Makanya beli tiruan. Tidak mungkin. Teman saya itu kolektor lama. Dia tak mungkin tipu saya. Tapi kamu lukisanmu itu dapat dari mana? Saya beli di pasar. Lucu sekali. Lukisanmu cuma barang palsu pinggir jalan.
Kamu kasih barang begini ke orang, kamu ngerti etika nggak? Hadiah itu aku suruh Xiue pilih, bukan salah dia. Kalau gitu bakar aja yang palsu itu. Biar nggak ada yang ketipu lagi. Tunggu. Lukisanku asli. Aku punya buktinya. Rp1.000. Ngakak banget, lukisan Bai Lao. Harganya nggak ternilai. Lukisanku habis 10 juta. Kalau punyamu bukan palsu, aku sujud di depanmu. Sudah cukup. Xiue juga niat baik. Hanya saja, tiruan ini sangat mirip. Harga tak tentukan keaslian. Tanda tangan di penjelasan ini, itu catatan Pak Bai. Benar juga. Itu paling cuma buktikan. Penjelasan ini dibuat oleh Pak Bai. Tapi tak bisa buktikan kaligrafimu ini asli. Pak Bai punya kebiasaan saat melukis. Di ranting seperti ini, dia beri lengkungan balik. Dan detail ini, punyamu tak ada. Kamu gadis pintar. Sepertinya kamu teliti karya Pak Bai. Sudah riset mendalam. Detail ini, aku juga perlu. Bertahun-tahun baru sadar. Jadi lukisan jauh-jauh yang palsu. Tidak mungkin, lukisanku ini asli. Mungkin kali ini, dia lupa tambahkan goresan. Ini di Bailao. Setelah selesai karya ini, foto ini diposting di medsos. Detail ini ada goresannya. Lukisanmu palsu. Meskipun punyaku palsu, itu tak buktikan punyamu asli. Kamu juga palsu. Dari kanvasnya, dari bahan dan teknik. Punyaku memang asli. Kata kamu saja. Kamu bayar 1.000, sudah dapat karya asli. Mending beli lotre, pasti menang besar. Sebelum datang, sudah minta Bailao cek. Ini memang lukisanku. Tapi entah kenapa, bisa muncul di pasar loak. Tapi nona kecil, matamu tajam. Kamu cocok koleksi barang antik. Ternyata ini yang asli. Xiue, terima kasih. Hadiah ini, aku suka sekali. Kamu punya mata jeli. Benar-benar tak terduga. Cuma tahu sedikit. Nenek, aku tak tahu ini palsu. Jauh-jauh, tenang. Nenek tak salahkan kamu. Niatmu baik. Tapi koleksi barang antik. Jangan sentuh lagi lain kali. Baik. Pengurus, antar Nona Shen dulu. Simpan hadiah-hadiah ini. Nenek, Mingchen. Aku ke toilet sebentar. Kamu sengaja ya? Bikin aku malu di depan Nyonya Tua, juga di depan Mingchen. Nona Bai, aku nggak paham maksudmu. Kamu berani bikin aku malu di depan orang banyak, memalukan aku? Jangan kira. Jadi sekretaris sementara bisa rebut Mingchen. Jangan naif. Gitu ya. Kita lihat saja nanti. Akhirnya kamu ngaku. Sudah kuduga wanita itu kamu. Wajah norak ini, mata jahat itu, tangan berlumur darah ini. Aku pasti balas dendam. Kamu bakal bayar mahal. Lepasin aku. Kamu siapa sih? Lepasin cepet, atau kupotong tanganmu. Baiklah, aku lepasin. Tamparan ini buatmu. Tamparan ini bonus. Kamu gila? Oh Xiue. Hari ini kamu tamat. Hari ini kamu tamat. Aku mau lihat antara kita. Siapa yang mati dulu? Oh Xiue. Aku Putri Bai. Aku takkan maafkanmu. Tahu berapa biaya wajahku ini? Berapa uang yang kuhabiskan? Sentuh lagi wajahku, aku akan buatmu
Sakit. Meski ku hancurkan wajahmu, kamu bisa apa? Hoshiwe, aku pasti balas dendam. Cakarnya tajam juga. Tuan Yan. Aku hanya bela diri. Kamu bukan putri kaya. Katakan, siapa kamu? Mendekatiku buat apa? Kamu siapa? Tujuanmu dekati aku apa? Tuan Yan. Apa maksudmu? Aku nggak paham. Putri kaya. Kenapa ada kamu? Kamu lincah banget. Karena keluarga tunggal. Sejak kecil aku sering dibully waktu kecil, terpaksa belajar bela diri. Anak tanpa ayah, pukul dia. Ibunya tukang cuci piring, kotor banget. Anak-anak, kamu nggak layak tinggal di kompleks kami. Ayahku gila bela diri. Dari kecil aku terbiasa, jadi bisa bela diri. Boleh kunjungi ayahmu? Boleh. Asisten Zhao. Cari tahu tentang orang ini. Siapa yang suruh kamu dinas kemarin? Maaf Nona, saya sedang selidiki tentang keluarga Huo. Sudah ada hasil? Memang ada keluarga Huo di Kota Gang, tapi putri mereka bukan Huo Xiwe. Sekarang dia kuliah di luar negeri. Di dalam berkas itu fotonya dan papan nama dengan ukiran. Hoshiwe. Jadi kamu palsu. Jadi siapa Hoshiwe ini? Orang macam apa dia? Sudah dapat infonya? Ini belum dapat. Tak berguna. Chenmo, jangan lupa siapa pemilik nyawamu. Kalau tugas sekecil ini pun tak bisa selesai, untuk apa kamu dipertahankan? Apa gunanya kamu? Maaf Nona, tolong beri saya waktu lagi. Aku pasti bisa ungkap ini. Oke. Hanya kamu yang bisa kupercaya. Datang ke kamarku malam ini. Ya, Ming-chen, ini data keluarga Huo. Hoshiwe, dia bukan putri keluarga Huo. Dia selalu bohong padamu. Tuan Yan, rapat sebentar lagi. Aku datang nanti. Berhenti. Orang di foto itu adalah putri asli keluarga Huo. Dan kamu pura-pura jadi orang lain dekati Ming-chen. Apa kamu mau goda dia dan nikah sama orang kaya? Nona Bai, aku tak tahu maksudmu. Siapa kamu sebenarnya? Aku putri keluarga Huo, Huo Xiwe. Kamu masih keras kepala. Di dokumen ini, tercatat detailnya tentang identitas putri Huo dan fotonya. Semua beda denganmu. Siapa bilang putri Huo? Hanya satu orang. Apa maksudmu? Aku dari keluarga Huo, anak luar nikah yang tak diumumkan. Kamu bercanda? Kamu bilang anak luar nikah ya anak luar nikah? Grup Yan. Mana mungkin biarkan penipu, jadi asisten. Satpam, usir dia. Tunggu. Hoshiwe. Apa benar yang Zhao bilang? Semua yang kukatakan benar. Bagaimana buktinya? Saat aku diakui oleh keluarga Huo, aku simpan laporan tes DNA. Untung aku sudah selidiki dulu. Aku sudah investigasi. Keluarga Huo ada di luar negeri. Tak bisa dihubungi. Aku cuma perlu palsukan hasil tes DNA. Ini pasti kamu yang palsukan. Nona Bai. Aku tak sehebat itu. Kamu
Cukup, Jiao Jiao. Jangan ribut lagi. Pulanglah. Hoshiwe, aku pasti cari bukti lagi, akan bongkar kedokmu. Hoshiwe, aku sudah bilang, kalau aku tahu kau bohong, kau bakal celaka. Akan sangat parah. Aku juga pernah bilang, aku tak pernah bohong. Jadilah anak baik. Aku selalu baik. Harus dipercepat, biar tak ada masalah. Progres Godayan Mingchen 30%. Sekarang pesta keluarga Yan dan Bai tinggal 30 hari lagi. Aku harus percepat langkahku, buat Yan Mingchen tergila-gila padaku. Ma, aku pasti balas dendam untukmu. Hari kejadian itu, Mama tak pakai gelang. Apa ditinggal di rumah? Halo, Nona Shen, besok malam Yan Mingchen dan Bai Jiao akan makan di restoran Yujing. oke aku paham. Atur kencan buta di restoran itu untukku. Baik, Bai Jiao Jiao, di hari pernikahanmu, aku akan rebut pengantin priamu di depanmu, biar kau jadi bahan tertawaan sekota gang. Mingchen, terima kasih atas cincinnya. Aku suka sekali. Senang kamu suka. Kapan kamu ada waktu? Temani aku coba gaun pengantin ya. Halo, saya Hua Shiwei. Halo, saya Chen Feng, Nona Hua. Kamu lebih cantik dari foto. Terima kasih. Kamu juga lebih tampan dari bayanganku. Mingchen, kenapa kamu? Tidak apa-apa, tanganku terpeleset. Pesan saja yang kamu mau. Aku mau udang. Chen Xiao mau bantu kupas. Tentu. Itu kehormatan saya. Chen Xiao sangat lembut. Jadi pacarmu pasti bahagia ya. Mingchen. Tanganku terpeleset lagi. Oh iya, aku pesan bunga buat kamu. Aku ambil dulu. Tunggu sebentar. Aku ke toilet. Ngapain kamu? Aku lagi kencan buta. Dia nggak cocok buatmu. Kenapa? Cemburu ya? Nggak. Oh. Mau kemana? Lanjut kencan buta dong. Berani kamu. Yan Xiao, kamu nggak adil banget. Kamu boleh pacaran. Aku nggak boleh kencan buta. Walau aku suka Yan Xiao. Tapi cowok itu nggak masalah juga. Bandingkan dulu. Dadah.
Ming Chen, kemarin kamu kemana? Kenapa ninggalin aku? Sendirian di restoran, telepon juga nggak bisa. Ada urusan penting mendadak, harus diselesaikan. Saya minta asisten saya belikan hadiah untukmu, sebagai permintaan maaf. Tuan Yan, belum bisa dipastikan apakah kabar anak haram keluarga Huo benar adanya. Identitas Nona Huo masih dipertanyakan. Saya ingin tahu kenapa kamu mendekati saya. Apa tujuanmu sebenarnya? Kamu yakin Yan Mingchen dan Ho Xiwei pergi ke hotel yang sama? Ya, foto ini diambil kemarin. Waktunya juga cocok. Saya tahu mereka punya hubungan. Besok Yan Mingchen akan membawa Ho Xiwei ke acara minum. Kabarnya dua rekan bisnis itu punya selera khusus. Tolong atur semuanya. Maksud Nona adalah Anak nakal itu suka cari Mingchen kan? Cari saja orang. Hancurkan reputasinya. Lihat nanti. Siapa yang mau dia? tapi kalau Yan tahu. Dia cuma penasaran. Masa iya? Demi seorang gadis palsu. Mau lawan aku. Oke, aku paham. Pak Yan, proyek kali ini, berkat Anda, kami bisa dapat bagian. Untuk Pak Yan. Aku angkat telepon dulu. Orang ini dari Pak Yan. Nikmati saja. Sisanya, lakukan seperti rencana. Sekretaris Huo, Pak Yan tidak ada. Kamu minum saja. Aku tak bisa minum. Sekretaris Huo, kalau tidak minum, tidak hormat pada kami. Bukan maksudku. Sekretaris Huo, main tarik ulur ya. Ngapain kamu? Sekretaris Huo, kami dari grup Yan, partner bisnis penting. Kalau kamu nggak minum, meremehkan kami, Kalau mau minum sendiri. kamu cuma sekretaris, kenapa sombong sama aku? Cuma sekretaris, kenapa sombong sama aku? Hei, Lepaskan aku. Yan Mingchen sudah menyerahkanmu ke kami. Kalau kamu nggak mau susah, ikuti saja. Apa maksudmu? Menurutmu kenapa Yan Mingchen hanya membawamu ke jamuan? Supaya kamu layani kami baik-baik, hahaha. Nggak mungkin. Bos Yan nggak akan lakukan itu. Setelah kami puas, baru kamu tahu bisa atau tidak. Lepaskan aku. Kalian ngapain? Yan, Direktur Yan, ini bukan maksud Anda? Maksudku apa? Direktur Yan, salah paham. Kami cuma ingin mengundang Nona Huo, minum. Suka minum ya? Hari ini kalian minum sampai puas. Minum. Direktur Yan, ini Minum. Direktur Yan, maaf. Saya salah. Saya tak bisa minum lagi. Direktur Yan,
Sudah lega? Ayo pulang. Yan Corp akan hentikan semua kerjasama dengan kalian. Mulai hari ini, hilang dari kota pelabuhan. Kamu baik-baik saja? Kaget ya? Tentang malam ini. Jelas ada yang memprovokasi. Bikin aku salah paham sama Yan Mingchen. Aku tak mau dia berhasil. Kalau aku nggak keluar angkat telepon, Yan Mingchen, cium baik-baik. kamu mabuk. Enggak, Sudah, lepaskan. enggak mau. Jadi kamu mau peluk sampai kapan? Sampai kamu puas gigit. Lalu kita pulang. Yan Mingchen, kamu nggak bisa ya? Kamu akan segera tahu, aku bisa atau enggak. Sekarang aku bisa enggak? Ini adalah akibat ganggu aku. Ke tempat tidur. Enggak. Di sini saja. Yan Xiao, biasanya sama orang lain juga main liar gitu. Cemburu ya? Enggak, Enggak ada orang lain. Sampah. Hal kecil saja nggak bisa dead end. Bukankah kau harus menjauhkan Mingchen? Kenapa balik di tengah jalan? Maaf, Nona. Chenmo, akhir-akhir ini kau terlalu sering bilang maaf. Maaf. Kamu. Tiga hari lagi, acara sosial wanita Kota Pelabuhan. Kirim undangan itu ke Hoshiwe. Baik. Tunggu. Ubah waktu di undangan mundur setengah jam. Baik, Nona. Hoshiwe. Aku akan pastikan kau dipermalukan di acara sosial dan diusir dari Kota Pelabuhan. Setiap kuartal, acara sosial wanita Kota Pelabuhan. Berkat kerja sama kalian, acara ini bisa terus berjalan. Tema kali ini desain busana Tiongkok orisinal. Saya yakin semua sudah tahu. Pasti sudah terima info sebelumnya. Presiden, aturan klub sosial wanita, kita semua paham. Hari ini semua wanita di sini memakai desain asli keluarga sendiri. Betul. Kalian memang luar biasa. Berbakat sekali. Cantik. Unik dengan kelebihan masing-masing. Iya. Siapapun yang berani melanggar aturan klub, berarti tak hormati presiden dan klub kita. Tidak menghargai kita. Pasti dia tak boleh tinggal di Kota Pelabuhan. Nona Ho sudah datang. Lakukan seperti yang saya bilang. Baik. Halo Nona Huo, saya manajer kedai teh. Ini seragam wajib untuk klub sosial. Pakaian ini harus dipakai. Silakan ke ruang ganti. Ganti baju di sana. Undangan tidak sebut dress code. Tak ada aturan pakaian di undangan. Ini sudah jadi tradisi. Kalau tak pakai, tak bisa masuk.
Semua sudah hadir. Hari ini pemilihan ketua Golden Laburnum akan dimulai. Mari kita mulai. Ketua, masih ada satu putri belum datang. Dari keluarga mana? Kenapa begitu sombong? Semua putri kota harus menunggu dia. Kita semua menunggunya di sini. Tepat. Bahkan tak bisa datang tepat waktu, tak bisa disiplin. Sekarang keluarga kecil pun bisa ikut klub kita, klub sosial kita terbuka untuk semua. Putri keluarga Huo Shiwe. Lumayan. Aku suruh Chen Mo. Ubah waktu undangan Huo Shiwe, jam di undangan. Ketua Lu. Paling benci orang telat. Cantik banget. Kok ada yang secantik? Begitu segar dan unik. Kakak, kamu bikin aku kalah. Kamu putri keluarga Huo? Huo Shiwe? Iya, baru saja aku ganti baju. Maaf, sudah lama menunggu. Silakan duduk. Tidak benar. Baju yang dia pakai. Kenapa sama persis dengan Miss Bai? Persis sama bajunya. Dia menjiplak. Desain baju Miss Bai. Baju ini. Manajer kedai teh yang suruh aku ganti. Kedai teh mana ada manajer? Menurutku kamu sengaja. Benar, Huo Shiwe. Kamu datang terlambat. Lalu sengaja abaikan aturan sosialita. Di acara seperti ini, pakai baju tiruanku. Kamu tak hormati sosialita, tak peduli kami. Bai Jiao Jiao. Jangan-jangan kamu sengaja fitnah aku. Jangan balik tuduh aku. Ketua, orang seperti ini tak layak di sosialita. Jika orang seperti ini tetap di kota pelabuhan, takutnya akan rusak nama baik sosialita. Keluar dari kota pelabuhan. Undangan ini dari Bai Jiao Jiao. Bajunya. Juga dari pengurus kedai teh. Mereka suruh ganti. Kamu asal bicara. Cukup. Sepertinya keluarga Huo memang tak hormati asosiasi ini. Tak peduli aturan kita. Kalau begitu, kau tak perlu tinggal di kota pelabuhan lagi. Pengawal. Tunggu sebentar. Tunggu. Ketua Lu, menurutku ini cuma salah paham. Nona Huo temanku, dia baru pulang ke sini. Dia tak tahu aturan asosiasi, bukan sengaja menyinggung Anda dan asosiasi. Jadi ternyata teman Tuan Yan. Baru kali ini saya dengar. Tolong Nona Huo ganti baju dulu. Ming Chen, kenapa bantu dia? Jauh-jauh. Minggir. Kau mempermalukanku. Siapa yang mempermalukan siapa? Semua yang kamu lakukan, harus aku bongkar ya. Tuan Yan, Nona Bai berikan pada Nona Huo. Undangan acara sosialita. Undangan, mau pakai ketua Lu. Buat usir Nona Huo dari Hong Kong. Ke kedai teh Longjing. Ming Chen, Bai Chow Chow suruh kamu datang saja. Kamu benar-benar santai. Acara sosialita itu besar. Masa aku nggak datang? Pengaruh ketua Lu ada di seluruh Hong Kong. Ganggu dia, repot. Saat kamu datang, setidaknya bilang ke aku, biar aku temani. Khawatir ya. Masih bisa ketawa. Kamu nekat banget. Yan Ming Chen. Ini pertama kalinya. Kau pilih aku di depan umum. Bukan Jiao Jiao. Apa ini artinya kau suka aku sedikit saja? Apa yang kamu lakukan?
Ganti baju. Jadi kamu mau lihat di sini? Bagian mana yang belum kau lihat? Semuanya sudah kau lihat. Yan Mingchen, aku berani datang sendiri karena yakin kau datang. Ternyata tebakanku benar. Bagaimana bisa seseorang membuat kemeja sederhana terlihat sekeren itu? Sekarang aku paham apa arti fashion itu tergantung wajah. Badan dan wajahnya bikin iri. Apa yang Tuhan tutup dari dia? Menyebalkan. Benar-benar cantik alami. Pakai kemeja biasa saja, tetap menggoda begini. Tunggu aku, setelah jadi manajer utama Jin Ketang. Hal pertama, aku akan usir kamu. Semua sudah hadir. Kita mulai. Pemilihan manajer Jin Ketang. Pertama, syarat dana peserta. 1 juta. Tunai atau barang. Tunai atau barang boleh. Penawar tertinggi menang. Crown of Heart, 5 juta. Anting kupu-kupu, 10 juta. Cincin berlian Ligia, 30 juta. Gelang giok dinasti Ming, 80 juta. Itu peninggalan ibu. Kenapa bisa ada di sini? Manajer utama Jin Ketang akan dapatkan semua barang dan dana hari ini untuk bangun Jin Ketang ke depan. Jin Ketang juga akan jadi pendukung terkuat kalian. Ada lagi yang mau tambah harga? Aku harus ambil kembali barang peninggalan ibu. Tuan Yan, aku mau jadi manajer. Tapi aku tak punya uang. Bisa tidak pinjamkan 100 juta? 100 juta. Kumohon. Nona Bai benar-benar dermawan. Sepertinya manajer ini pasti jatuh padamu. Aku tawar 100 juta. Apa? Dia cuma sosialita palsu. Seorang wanita mana mungkin punya uang sebanyak itu? Tak disangka Nona Ho begitu kuat. Ternyata aku meremehkanmu. Jadi begitu, dia cantik dan kaya, dia putri konglomerat. Jika tak ada tawaran lagi, manajer Jin Ketang akan dipegang oleh Nona Huo. Tunggu. Dia tak mungkin punya uang sebanyak itu. Saya minta cek saldo kartu ini. Nona Huo, setuju? Kenapa? Takut setuju? Bisa. Saldo kartu 1 miliar. Apa? Ada 1 miliar di kartu? Gimana bisa? Yan Mingchen beri aku 1 miliar. Nona Huo, selamat jadi manajer Jin Ketang. Terima kasih. Ma, aku rindu. Sembunyikan apa? Seolah-olah aku mau rebut darimu. Gelang ini penting bagimu? Tidak penting. Beri saja padaku. Tidak bisa. Aku suka gelang giok ini. Orang bijak tak rebut kesukaan orang. Beritahu aku saat kau siap. Bicaralah padaku lagi. Tuan Yan, terima kasih bantu aku. Uang. Akan aku cicil.
Aku terima bayar dengan tubuh. Kenapa? Tak mau ya? Oke, berapa sekali? 1 kali sejuta. Cowok ganteng. Staminamu kuat. Nona Huo, Nyonya tua memanggilmu. Mobil tunggu di depan. Apa? Jojo memang pengertian. Ini hampir jadi keluarga. Nanti tak perlu sungkan. Nenek, Anda sangat anggun. Edisi terbatas, sangat cocok untuk Anda. Setiap kali saya lihat, saya ingin sekali membeli semuanya dan memberikannya pada Anda. Nyonya tua. Tak tahu sopan santun. Jojo sudah bilang ke saya, jangan kira bisa tidur dengan Ming Chen lalu masuk keluarga Yan. Lebih baik tahu diri, sebutkan harga, hilang saja. Nyonya tua. Kalau Ming Chen setuju, saya bisa pergi kapan saja. Apa maksudmu? Jangan-jangan Ming Chen yang kejar kamu? Betul, itu maksud saya. Seseorang panggil Ming Chen ke sini. Hari ini saya mau konfrontasi. Nenek, hari ini saya ada kabar baik untuk Anda. Saya hamil anak Ming Chen. Apa? Saya akan punya cicit. Tehnya sudah dingin, jangan minum dulu. Seseorang datang, bawakan sarang burung yang sudah dimasak, bawa ke sini. Nenek, di tubuhnya. Bau parfum murahan itu. Bikin aku mau muntah. Pulang saja dulu. Biar tidak mengganggu cicitku. Jauh-jauh. Pergi ke sofa sana. Berbaring dan istirahatlah. Pikir pakai baju bermerek. Semprot parfum. Sudah jadi sosialita. Mau tutupi bau apapun. Ayam hutan. Tetap bukan jadi burung phoenix. Mau tutupi bau apapun. Ayam hutan. Tidak bisa jadi phoenix. Ayo, selimuti dia. Cincin ini warisan keluarga Yan. Aku simpan khusus untuk menantu cucuku. Asal kamu bisa beri keturunan untuk keluarga Yan dan lahirkan anak laki-laki, villa ini akan kuberikan padamu. Terima kasih, Nenek. Hoshiwe, kenapa kamu belum pergi? Seseorang antar Nona Hua pergi. Apa ini? Pil kecil. Tak perlu. Aku sudah vasektomi. Hah? Nyonya tua. Nona Bai. Tak mungkin hamil anak Ming Chen. Dia benar. Bai Jiao tak bisa hamil anakku. Ming Chen, apa maksudmu?
Apa maksudku? Kamu pasti tahu. Kamu curiga padaku. Ming Chen, apa yang kamu lakukan? Jauh-jauh hamil anakmu. Kenapa masih ragu? Sebaiknya segera adakan pernikahan. Bai Jiao Jiao. Kalau kamu tak hamil masih bisa dibicarakan. Tapi kamu hamil. Itu berarti kamu selingkuh. Aku tak pernah sentuh dia. Lagi pula, aku sudah vasektomi setahun lalu. Apa? Apa? Mana mungkin? Kenapa? Aku tak suka anak. Aku tak hamil. Aku cuma mau... Apa? Kamu tak hamil? Batalkan pernikahan Bai Jiao Jiao. Ming Chen, jangan perlakukan aku begini. Aku bohong karena terlalu suka padamu. Saking sukanya aku padamu, aku berbohong. Seseorang kirim ini ke aku secara anonim. Seseorang kirim ini ke aku. Ming Chen, bukan begitu. Dengar penjelasanku. Seseorang datang. Ming Chen, Umumkan. Mulai sekarang Bai Jiao Jiao dilarang masuk rumah Yan. Pintu keluarga Yan tertutup untuk Bai Jiao Jiao selamanya. Cabut semua hak istimewanya. Cabut semua haknya. lepaskan aku. Dia pelakunya. Pasti wanita ini yang menjebakku. Dia yang menjebakku. Nona Bai, itu akibat perbuatanmu sendiri, bukan urusanku. Ming Chen, beri aku satu kesempatan lagi. Percayalah padaku. Bawa dia pergi. Walau keluarga Yan dan Bai batalkan pernikahan sudah dibatalkan. Tapi, aku tetap tak terima kau masuk keluarga Yan. Kau tak boleh masuk keluarga Yan. Bibi Chen, masakanmu enak sekali. Nona Huo makan pelan-pelan. Nggak bisa pelan. Enak banget. Tuan muda, Kamu lapar ya? Kamu pulang. Kamu mau bayar utang atau mau bangkrutkan aku? tuan muda, mau tambah alat makan? Nggak perlu. Mau makan aku nih. Masakanku. Sampai jumpa lagi. Nggak tahu kapan. Lepasin, kamu ngapain? Aduh. Kamu marah ya? Kenapa kemarin nggak datang? Yan Mingchen. Waktu bayar utangku. Bisa nggak tiap hari? Nggak bisa. Kalau gitu aku nggak bayar. Apa? Nggak. Aku nggak bilang apa-apa. Waduh, Yan Mingchen marah. Yang kena nanti tetap diri sendiri. Aku salah kan? Aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Kamu yang mulai. Kamu harus selesaikan.
Bos Yan pada Nona Huo memang beda, ya. Fokus nyetir. Begitu rupanya. Ternyata dia bukan Huo Xiue. Namanya Shen Xiue. Dia anak Shu Chuntang. Semua ini dia lakukan demi balas dendam. Nona, mau bagaimana? Shen Xiue itu hancurkan masa depanku. Aku juga ingin dia sengsara. Nyonya tua, salahkan saja Shen Xiue. Presdirian ada masalah. Nyonya tua kecelakaan. Sekarang di rumah sakit. Di rumah sakit mana? Ayo antar saya. Oke, pergi. Presdirian sudah lapor polisi. Dokter Wang bilang, Nyonya tua sekarang sedang koma. Kapan sadar? Belum tahu. Kamu harus cari tahu siapa pelakunya. Ya. Ini ditemukan di lokasi syuting. Foto ini ditemukan. Foto itu cincin. Cincin ini milik Xiue. Oh Xiue, cincinmu yang dulu di mana? Ada apa? Saya lupa. Tak ingat jatuh di mana. Hilang? Jatuh di gudang area selatan ya, and Apa? kamu mau bunuh nenekku. Kamu ngomong apa? Kenapa aku harus bunuh dia? Ini di nenekku, ditemukan di TKP. Huo Xiue, aku peringatkan, kalau nenekku kenapa-kenapa, aku akan seret kamu mati bareng dia. Yan Mingchen, kamu nggak percaya aku? Sakit banget rasanya. Halo. Kamu bilang apa? Shen Xiue, kamu bikin aku kehilangan segalanya. Sekarang aku mau kamu rasakan kehilangan juga. Maksudmu apa? Aku yang curi cincinmu. Nenekmu kamu yang bunuh. Iya. Meski aku mati, aku juga akan menjatuhkanmu. Sama seperti aku bunuh ibumu. Aku juga bisa bunuhmu. Kamu sudah tahu semuanya. Benar. Bai Jiao Jiao. Serahkan diri sekarang. Hukumanmu bisa ringan. Kamu gila? Aku baik-baik saja. Kenapa harus menyerahkan diri? Sekarang kamu yang dicurigai. Apa yang kamu lakukan? Apa? Mau apa kamu? Lepaskan aku. Lepaskan. Tunggu kau jadi rusak dan hina. Kita lihat apakah Yan Mingchen masih mau kamu. Lepaskan aku. Jangan, lepaskan aku. Hahaha. Berhenti.
Berhenti. Yan Mingchen, Jadi benar-benar kamu. Yan Mingchen, kamu datang tepat waktu. Shen Shiwei yang bunuh nenek. Dia juga bohong padamu. Dia bukan putri keluarga Huo. Dia anak pembantu di rumahku. Siapa bilang nenek sudah mati? Apa maksudmu? Ponsel, rekam pelakunya. Baik, aku paham. Silakan istirahat dulu. Ponsel nenek rekam kamu. Seluruh proses kejahatan. Tak mungkin, bukan aku. Itu Shen Shiwei. Bai Jiao Jiao, bukti sudah di kantor polisi. Segera menyerah. Jangan melawan sia-sia. Segera menyerah. Jangan melawan sia-sia. Yan Mingchen, kamu sudah tahu. Shen Shiwei menipumu. Benar. Tuan Yan, hal yang Anda suruh saya selidiki sudah ada hasil. Dia memang bukan putri keluarga Huo. Jadi kamu sudah tahu sejak awal. Yan Mingchen, ternyata hatimu sudah mengkhianatiku. Penipu tetap penipu. Bawa mereka ke kantor polisi. Mingchen, jangan kirim aku ke kantor polisi. Aku pernah menyelamatkanmu. Kau lupa? Mingchen, saat kebakaran besar di keluarga Yan, aku yang selamatkan kamu. Aku bahkan terluka untukmu. Kau janji akan baik padaku, akan menikahiku. Jangan perlakukan aku seperti ini. Selama aku punya jasa ini, walau aku salah besar tetap dimaafkan, Mingchen pasti maafkan aku. Bai Jiao Jiao, kamu bohong. Kebakaran besar keluarga Yan dulu. Aku yang menarik Yan Mingchen keluar dari api. Kutempatkan dia di depan pintu. Aku yang panggil ambulans. Aku yang selamatkan dia. Bukan dia. Apa? Kamu yang selamatkan aku waktu itu? Bukan dia. Aku. Kalau tak percaya, cek CCTV. Ternyata kamu. Selama ini aku salah orang. Mingchen bukan seperti itu. Kumohon tolong aku. Kalau kamu tak tolong aku, orang yang pernah kusakiti akan hancurkan aku. Bawa pergi. Mingchen. Mama, kamu lihat kan? Orang yang sakiti kamu sudah kena balasan. Kamu bisa tenang sekarang. Aku sudah tahu hati manusia. Tapi aku tak bisa mengerti diriku. Aku berutang terlalu banyak padanya. Hanya pergi bisa menebus dosaku. Ma, aku akan menjenguk ibu lagi nanti. Kau mau kemana? Mingchen. Ma, aku pakai identitas palsu. Tujuanku mendekatimu. Hanya untuk balas dendam. Orang yang sakiti ibuku sudah terima balasan. Aku juga harus pergi. Siwe. Aku tak peduli. Kau sengaja dekati aku atau tidak. Siapapun dirimu.
Kenapapun kau dekati aku tetap cinta padamu. Siwe. Padaku. Benar-benar tak ada sedikit pun perasaan. Kau rela tinggalkan aku. Bibi Shu, aku Yan Mingchen bersumpah di sini. Seumur hidup ini, hanya baik pada Siwe saja. Langit jadi saksi, matahari dan bulan membuktikan. Ayo pulang. Yan Mingchen, aku sadar. Kamu suka banget, selain diranjang. Asal sama kamu, dimanapun aku suka. Uhuk. Kemarin kamu, harusnya nggak hujan-hujanan jemput aku. Aku rela. Aku ambil obat buatmu. Aku nggak mau minum obat. Udah gede, masih takut obat? Aku nggak butuh obat. Aku butuh kamu. Jangan main api. Kamu tahan. Kenapa? Sakit malah makin aktif. Ke Yan Shao. Aku selalu susah nahan perasaan. Kalau sakit harus istirahat. Buang pikiran kotor itu. Beneran dibuang ya? Bosan. Apa ini? Nyonya mau kabur dari rumah. Apa? Sudah berapa kali bulan ini? Kenapa lagi kali ini? Karena Kenapa? Nyonya bilang kamu nggak becus, mau cari cowok muda di luar. Apa? Berani dia. Dia cuma cari gara-gara. Dia... Chen Ma, mobilnya sudah datang. Siwe, jangan ribut. Aku nggak ribut. Rumah ini, pokoknya 1 menit pun aku nggak tahan lagi di sini. Aku salah. Salahnya apa? Aku... Kamu nggak salah. Salahku. Bawa koper ikut aku pergi. Sayang, kamu lupa satu barang. Aku juga milikmu. Bawa aku juga. Sayang. Pak Yan, pestanya selesai. Pak Yan jatuh cinta.